Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Eva. Kali ini kita sama-sama akan kembali mengulangi tentang mencari faktorisasi prima, FPB dan KPK dengan menggunakan tabel. Sekali lagi, untuk pertama kali kita akan melihat perbedaannya dan persamaannya. Sebenarnya tidak ada perbedaannya, sama saja, hanya saja caranya yang berbeda antara kita menggunakan tabel dan kita menggunakan pohon faktor, ya. Di sini misal kita mencari FPB dan KPK, faktorisasi prima dari bilangan 12. Seperti yang kemarin. Kita buat tabel dulu. Ya. 12. Karena ini adalah faktorisasi prima, maka bilangan tersebut kita bagi dengan bilangan prima. Dibiasakan mulai dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. Ya kan? 6 kita bagi berapa lagi? Masih bisa dibagi 2, kita bagi 2. Hasilnya 3. Nah, 3 adalah bilangan prima, maka kita bagi 3 lagi. Kita bagi 3, hasilnya 1. Kalau menggunakan tabel, kalau kita pembagian angka ini sudah sampai angka 1, berarti sudah selesai. Ya. Nah, sekarang berarti di sini faktor prima, faktorisasi prima, primanya berapa? Sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Bagaimana kalau kita menggunakan pohon faktor? Sama saja, 12. 12 diturunkan dengan bilangan prima, sama, 2. Jadi sini 6. Terus sini diturunkan lagi 2. Jadi 3. Kalau pada pohon faktor, kuncinya adalah ketika hasil pembagian ini sudah bertemu dengan bilangan prima, berarti sudah selesai. Ya, berarti faktorisasi primanya berapa? Sama, 2 kali 2 kali 3. Ya. Jadi, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian misalkan lagi faktorisasi prima dari 15 misalkan. 15 kita bagi berapa? 3. Ya kan? 3 hasilnya 5. 5 kita bagi lagi 5, karena 5 juga bilangan prima, hasilnya 1. Sudah selesai. Berarti faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Ada pangkatnya enggak? Enggak. Nah, kalau pakai pohon faktor bagaimana? 15 bagi 3 sama dengan 5. Sudah selesai. Sama, ya. Jadi jangan bingung. Kenapa? Sama saja mau menggunakan tabel ataupun pohon faktor. Nah, sekarang kita akan mencari dengan menggunakan KPK. Maksudnya mencari untuk mencari KPK dengan faktor model tabel. Oke, sebelum dengan kita mencari KPK, kita perdalam dulu bagaimana mencari faktorisasi dengan menggunakan model tabel. Tadi 12 dan 15. Sekarang kita coba 20. Ya. P ini adalah bilangan prima. 20 dibagi bilangan prima yang paling kecil dulu, 2. Bisa soalnya ya. Berarti di sini 10. 10 kita bagi 2 lagi, hasilnya 5. 5 kita bagi 5, hasilnya 1. Ingat, kalau sudah sampai angka 1 pembagiannya berarti sudah selesai. Berarti faktorisasi prima dari 20
adalah 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, sekarang lagi. Misalkan di sini kita mencari faktorisasi prima dari 27. Kita lihat 27 itu kita bagi 2 tidak bisa. Maka kita cari, bisa nggak 27 itu dibagi dengan bilangan prima di atas 2? Berarti berapa? 3. 27 kita bagi 3, 9. 9 kita bagi berapa lagi? 3 lagi, hasilnya 3. Kemudian 3 masih kita bisa bagi lagi, 3 hasilnya 1. Ingat, pembaginya harus bilangan prima. Maka faktorisasi prima dari 27 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Ya. Lagi contoh lagi. Misalkan faktorisasi prima dari P dari 38. Kita lihat bersama-sama. 38 itu bisa kita bagi 2. 38 bagi 2 19 bisa nggak dibagi 3? Bisa nggak dibagi 2? Nah, ternyata 19 ini adalah termasuk bilangan prima. Maka 19 kita langsung aja kita bagi 19 sama dengan 1. Maka faktorisasi prima dari 38 ini adalah 2 kali 19. Lagi ya, faktorisasi prima dari 42. Kita lihat di sini. 42 kita bisa bagi 2, hasilnya 21. 21 kita bisa bagi 3, hasilnya 7. Nah, 7 adalah bilangan prima, berarti kita bagi lagi 7 sama dengan 1. Maka faktorisasi prima dari 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3 kali 7. Nah, sekarang kita langsung akan belajar mencari FPB dan KPK dengan menggunakan metode tabel. Misalkan FPB dan KPK antara 8 dan 20. Keuntungan kita memakai tabel adalah kita bisa mengerjakan ini secara langsung, ya. Nah, 8 kita bisa bagi 2 dengan 4. 4 berarti 20 kita bagi 2 juga 10. Masih bisa kita bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 2, ya kan? 10 dibagi 2 5. Terus 2 di sini masih ada 2 lagi. 2 dibagi 2 1. 5 dibagi 2 tidak bisa. Maka kita coret sini. Di sini sudah selesai sampai angka 1. Berarti untuk 8 sudah selesai. Sudah tidak usah kita cari lagi. Nah, sekarang 5 di sini. 5 kita bagi dengan bilangan prima berapa? Karena 5 bilangan prima, maka 5 kita bagi dengan angka 5. Ya. Ingat di sini sudah selesai, berarti kita kosongkan saja. 5 bagi 5 1. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk kita mencari KPK,
ya. KPK itu adalah semua bilangan prima yang ada di tabel. Semua bilangan prima yang ada di tabel. Maka kita bisa tahu KPK. KPK apa sih? Kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 8 dan 20 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 3 kali 5 sama dengan 40. FPB sekarang. FPB 8 dan 20. Kalau KPK adalah semua bilangan prima, FPB adalah bilangan yang diisi oleh dua bilangan di tabel ini. Mana? Ini diisi, di sini 2. Ini ada. Yang ini ternyata di sini ada, tidak ada. Berarti ini tidak kita hitung. Ini juga di sini tidak ada, di sini ada. Berarti ini juga tidak kita hitung. Maka FPB-nya adalah dua bilangan prima yang di atas. Berarti sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Lagi kita akan mencari FPB dan KPK dari kita akan mencari FPB dan KPK dari 15 dan 30 misalkan. Ya. 15 dan 30. Ini kita bisa bagi. Kalau mau mulai dari yang terkecil boleh, atau kalau enggak kalian sudah bisa mengira boleh. Kita bagi 2 dulu. 15 tidak bisa kita bagi 2, berarti kosongkan. 30 dibagi 2 15. Di sini 15, di sini 15 yang harus kita bagi. Berarti berapa kita bagi dengan bilangan prima berapa? 3. 15 dibagi 3 5. 15 dibagi 3 5. Ya kan? Nah, 5 adalah bilangan prima, berarti ini kita bagi 5. 5 dibagi 5 1, 5 dibagi 5 1. Selesai. KPK-nya berapa? Ingat, KPK 15 dan 30. KPK adalah semua bilangan yang ada di tabel bilangan prima. Berarti 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. FPB-nya berapa? Kita lihat tabel di sini. Mana bilangan yang diisi, bilangan prima yang diisi oleh dua tabel. 2, di sini kosong, di sini 15, berarti 2 yang ini tidak termasuk. 3, 5 diisi, berarti 3, 1 diisi. Berarti FPB-nya adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Satu lagi contoh. Kita lihat soal yang kemarin, yang nomor 1. Kita ulangi lagi ya. Nah, di situ adalah Budi berenang setiap 4 hari sekali dan Benny 5 hari sekali. Mereka bertemu bersama-sama pada tanggal 18 Desember. Caranya adalah kita mencari KPK dulu antara 4 dan 5. Nomor 1. KPK 4 dan 5 dengan menggunakan tabel prima. Biasakan seperti ini, 4 5. 4 kita bisa bagi 2. 2 sini 5. 2 di sini 2, di sini 1. Ini kosong ya. Ini kosong. Nah, di sini 5, di sini 1. Maka KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 5. Kita disuruh mencari FPB? Tidak. Ya, karena kita disuruh mencari KPK berarti ya semuanya aja udah dihitung yang ada di situ. Yang di tabel bilangan prima. Sama dengan 20. 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Berarti 20 hari lagi ya, Udin dan Benny akan berenang bersama-sama.
Ya kan? Mereka bertemu tanggal 8 Desember. Ditambah 20 hari setelah itu. Berarti tanggal berapa? 28 Desember. Untuk soal yang nomor 3 kemarin. Dayu memiliki 24 permen coklat dan 45 permen susu. Akan dimasukkan ke plastik dengan jumlah yang sama. Berapa masing-masing, berapa kantong plastik yang dibutuhkan dan berapa masing-masing permen dalam satu kantong. Kita lihat 24 kita bagi 2, 12. Di sini kosong. Karena 45 tidak bisa dibagi 2. 12 dibagi 2. Berapa? 6. Sini kosong lagi. Terus dibagi 2 lagi, 3. Di sini kosong lagi. Ya kan? 3 kita bagi 3, di sini 1, selesai. 45 dibagi 3, 15. Ya kan? 15 dibagi 3, 5. Terus dibagi 5 lagi, 1. Selesai. Nah, kalau kita disuruh mencari kantong, berapa piring, berapa kardus yang diperlukan untuk membagi, kita menggunakan apa? FPB. Berarti FPB-nya berapa? FPB dari 24 dan 45. Kita lihat di sini. Satu-satunya kolom yang terisi 2 angka hanyalah angka 3. Maka FPB-nya adalah 3. Ya. Jadi, berapa kantong yang diperlukan? 3 kantong. Berapa permen coklat dan permen susu yang pada masing-masing pada masing-masing kantong? Ya, tinggal dibagi. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Berarti ada 8 permen coklat dalam satu kantong. Dan ada yang B ya, permen coklat ada 24 dibagi 3 sama dengan 8. Permen susunya berapa? 45 dibagi 3, 15. Berarti dalam satu kantong ada 8 permen coklat dan 15 permen susu. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Silahkan kalian ulang-ulang lagi kalau masih belum paham. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.